Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang perumpamaan orang yang berpegang kepada hukum Allah dengan orang yang melanggar hukum Allah. Hadisnya bunyinya, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qaimi bihududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Artinya dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah itu adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan sebuah undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah kita, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal itu lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah, maka semuanya akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah perumpamaan orang yang berpegang teguh kepada peraturan hukum-hukum Allah dalam agama kita dengan orang yang melanggar aturan hukum Allah dalam agama kita. Itu Nabi contohkan, Nabi tamsilkan, Nabi umpamakan seperti dua kaum yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal di lautan. Kapal itu punya dua lantai, ada lantai di bawah, ada lantai di atas. Kemudian ketika orang-orang yang di bawah di lantai dasar
butuh air, mereka harus naik ke atas melewati saudaranya yang berada di lantai kedua. Tapi kaum yang ada di bawah tersebut berpikir, seandainya kita lubangi saja di tempat kita ini, tentu lebih mudah dan tidak merepotkan saudara kita yang ada di lantai atas. Nah, bila kaum atau saudara yang di atas tahu atau melihat rencana kaum yang di bawah akan melubangi hanya gara-gara ingin mendapatkan air dengan cara yang mudah, kok dibiarkan? Tidak dicegah, maka bisa dipastikan semua akan karam, perahu akan karam ketika ada orang yang melubangi perahu. Tidak hanya kaum yang di bawah yang akan celaka, tapi kelompok atau kaum yang ada di atas lantai 2 pun ikut karam, ikut celaka. Kecelakaan untuk semuanya. Namun kalau kelompok atau kaum yang di atas tatkala melihat kaum kelompok yang di bawah melubangi, lalu cepat dia cegah, dia larang, maka semuanya akan aman, semuanya akan selamat. Itulah dalam kehidupan kaum muslimin muslimat, ada orang-orang yang pegang teguh dengan hukum-hukum Allah. Hidupnya ia gunakan untuk mematuhi, mentaati hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasul yang ada dalam agama kita. Hidupnya selalu bertakwa. Hidupnya selalu menuruti aturan-aturan agama kita dan tidak mau melanggar aturan, tidak mau bermaksiat. Seluruh perintah Allah dikerjakan dan semua larangan Allah ditinggalkan. Menjadi mukmin yang bertakwa, yang komitmen, yang bersungguh-sungguh pegang teguh dengan agamanya. Tetapi di sana, di bagian lain, ada bahkan banyak kaum muslimin muslimat yang melanggar aturan Allah, yang melanggar hukum-hukum Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan. Namun justru sebaliknya, larangan Allah, maksiat, malah dia kerjakan. Ini masih banyak saudara kita yang melanggar hukum-hukum Allah. Masih banyak saudara kita yang mengaku orang Islam belum taat kepada Allah. Perintah Allah belum ia jalankan. Malah larangan Allah ia kerjakan. Maka ini bahaya ini. Bila ada di suatu tempat orang melanggar hukum Allah, ada kelompok saudara kita yang bermaksiat,
melakukan larangan Allah, melanggar hukum Allah. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dia kerjakan. Itu seperti tadi kaum yang berada di bawah perahu melubangi hanya untuk mendapatkan air. Kemudian yang di atas membiarkannya. Maksudnya orang-orang yang taat cuek, tidak peduli melihat kemaksiatan. Orang yang soleh membiarkan saudaranya tidak taat. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah karena suatu maksiat dikerjakan, maka bencana akan Allah turunkan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, bencana karena suatu perbuatan dosa, maka yang kena imbasnya, yang kena petaka itu tidak hanya mereka orang-orang yang melanggar saja. Orang yang soleh pun, orang yang taat pun akan kena azab, akan kena bencana. Pernah para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang yang soleh dan bertakwa?" Baginda Nabi menjawab, "Ya, semua akan kena jika kejahatan telah merajalela." Maka perbuatan dosa, prinsipnya perbuatan dosa, prinsipnya perbuatan melanggar agama, segala macam bentuk pelanggaran, segala macam bentuk kemaksiatan, itu intinya mengundang azab Allah, mengundang amarahnya Allah. Apabila Allah sudah marah, sudah murka karena suatu perbuatan dosa yang dilakukan di suatu tempat, maka Allah akan memberikan bermacam-macam musibah, yang musibah itu juga akan mengena kepada orang yang taat. Jadi karena itu, wahai saudaraku yang sudah menjaga ibadah, yang sudah mentaati hukum-hukum Allah, tolong beri perhatian kepada mereka yang belum sadar akan agamanya. Jangan biarkan kemaksiatan merajalela di daerah kita. Kita nggak boleh masa bodoh, nggak boleh cuek, nggak boleh nggak peduli. Kita harus peduli, harus peka, karena mereka pun ya akan juga ada kaitannya dengan nasib kita. Perbuatan mereka itu ada kaitannya dengan nasib kita. Kalau mereka bermaksiat, mereka melanggar hukum Allah, tidak mentaati perintah agama, kalau Allah marah, Allah murka, Allah beri azab, maka azab itu akan mengena semua kita. Mudah-mudahan kajian ini akan bermanfaat untuk semua kita. Yang melanggar, tolong segera akhiri, sudahi, berhentilah dari kemaksiatan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ulah Anda tidak mengakibatkan bencana yang mengena kawan Anda yang taat. Juga yang sudah taat, tolong berikan perhatian, nasihati mereka
ajak mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, supaya mereka mau meninggalkan perbuatan dosanya dan mau untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.